Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sakit dulu. Ya, dari sakit dulu. Orang yang sakit itu dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Pak Haji Umar kemarin membahas tentang takdir, ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Ya. Ada yang memang enggak bisa dirubah, ada yang bisa diperjuangkan. Ya, bisa diperjuangkan. Yang pertama, bahwa orang yang sakit itu dia ada keringanan rukhsah untuk solatnya. Kenapa demikian? Karena solat ini, ruhnya solat itu adalah khusyuk. Itu ruhnya. Maka ketika dia sakit, itu khusyuk ini mungkin kan terganggu, akan terganggu. Karena kemungkinan ini akan terganggu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, berikan keringanan. Ya, apa keringanannya? Dia tidak mampu untuk berdiri. Berdiri itu rukun dalam salat fardu. Ya, jadi salat fardu itu rukunnya berdiri. Dia mampu nggak berdiri, nggak sah solatnya di solat fardu. Ya, kalau sunnah tidak. Kalau di solat sunnah dia bukan rukun. Bapak Ibu capek-capek aja agak pegal-pegal dikit adalah solat duduk adalah boleh dan sah. Ya, untuk di sunnah. Ya, nah karena dia dapat rukhsah untuk berdiri ini berat kan mengganggu khusyuannya, maka dia diperbolehkan duduk. Boleh duduk. Duduk yang paling utama itu duduk iftirash, duduk seperti tahiyat awal. Itu. Kalau nggak bisa begitu bebas, boleh dia pakai kursi, boleh dia duduk sila, boleh. Yang penting pada posisi duduk. Ya. Kemudian yang kedua, nggak mampu dia duduk, dia berbaring. Wa ala junubihim, miring. Miring yang paling afdol adalah miring sama dengan posisi jenazah ketika di kuburan, di alam kubur. Bukan di alam kubur, di kuburan. Nanti kubur sama alam kubur tuh beda apa ya. Kuburan itu. Miring kan seperti itu. Enggak bisa begitu, terserah, yang penting dia miring. Menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, dia miring juga nggak bisa, dia terlentang. Terlentang. Kalau terlentang itu dikatakan menghadap kiblat adalah ketika kakinya menghadap kiblat. Kakinya ke sana, kakinya. Kepalanya di sana. Kaki di sana, kepala di sana juga belum tentu menghadap kiblat. Yang dikatakan menghadap kiblat itu adalah kepalanya tinggiin dikit kepalanya. Kepalanya itu agak ngarah-ngarah lah arah kiblat. Agak ngarah-ngarah, agak tinggiin aja dikit. Ya, matanya itu bisa ngelihat arah kiblat. Ya, itu. Kemudian berikutnya, ini agak menyeramkan ini. Saya baca dalam salah satu kitab, ya, Durratun Nasihin. Dalam kitab itu dikatakan bahwa sakit itu ini berat saya nyebutinnya ya. Saya sebutin aja lah ya, biar nggak jadi rahasia ya. Sakit itu gerbangnya kematian. Salah satu. Ya, salah satu gerbang kematian. Sakit. Di situ disebutkan begitu. Ya. Dengan memahami ini, kita nggak usah takut, jangan takut dengan kata-kata ini. Tapi kita berjuang menyiapkan diri. Kalau sudah sakit itu, wah, bersiap-siap. Apalagi sudah 63 ke atas, udah dapat bonus. Ya. Ada, udah banyak dapat bonus ini ya. Pak Haji udah dapat? 5 tahun. Udah dapat 5 tahun, dapat bonus ya. Udah dapat bonus. Kata Ustadz Maulana Isnain kemarin, yang sudah dapat bonus itu nyadar. Kenapa nyadar? Namanya bonus, Pak.
Beli jeruk sekilo 15 buah sekilo. Minta bonus, nggak mungkin bonus itu 15 juga sekilo juga Pak, nggak full lagi. Bisa cuman 1 atau 2. Itu pun kasih yang kecil Pak. Yang kecil layu pula ya. Layu pula itu. Kecil namanya bonus tuh. Ya. Nah, jadi ini apa namanya? Ketika sakit itu sakit apapun, ya. Maka orang yang sakit itu yang pertama membebaskan tanggungannya atau hutang dan lain-lain. Minimal itu jangan ada yang rahasia, Pak. Ini yang gawat ini kan suami istri nih. Kadang-kadang ada yang rahasia hutang ini. Ya, ini dihutang, ngutang istri suami ada rahasia. Jangan sampai ada rahasia. Walaupun itu rahasia tapi tulis. Simpen, yakinkan nanti kalau saya meninggal istri saya tahu. Gitu ya. Yakinkan dia tahu nanti, bongkar nemu, ini tertulis punya utang deh nih, utang ke sini. Karena hutang itu fatal Pak. Kenapa fatal? Zaman Nabi ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi belum mau mengurus jenazahnya. Sebelum utang-utang itu selesaikan dulu. Kenapa? Dikatakan bahwa dia nggak nyampe, dia tergantung bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi, sebelum utang terselesaikan. Ya, maka tanggungan ini minimal itu ditulis. Ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sampai 1 lembar, satu ayat. Ya, itu ayat tentang bicara tentang hutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau terjadi transaksi utang piutang di antara kalian, faktubuh, tulis. Ya. Kemudian yang kedua, memohon maaf atas salah dan khilaf. Mohon maaf. Jadi jangan diketawain Pak orang sakit minta maaf tuh. Kita kadang-kadang kita minta maaf, masih lama kamu kayaknya. Jangan dulu lah minta maaf ini. Yang ini tanda-tanda aja ya. Enggak ya. Sakit itu tetap Pak dianjurkan dia mohon maaf atas salah dan khilaf Pak. Jangankan sakit Pak, sehat aja mohon maaf lah. Ya, maka pernah saya sampaikan kalau kita mau marah sama orang itu lebih dari sehari itu, pikirkanlah gimana kalau dia meninggal. Saya sakit belum minta maaf saya. Gimana kalau saya meninggal belum dia maafkan. Nah, ya. Maafkan. Kemudian berikutnya fadhkurullah, banyak-banyak berzikir, latihan zikir Pak. Jangan mengandalkan orang lain yang akan membantu kita zikir, belum tentu ada Pak. Belum tentu ada. Kalaupun ada, belum tentu dia ikhlas Pak. Belum tentu ikhlas. Kalaupun dia hadir, belum tentu kita nyambung kalau itu Pak. Karena itu posisi benar-benar luar biasa itu, mencekam itu. Maka dikatakan tak semua orang. Maka ada sebuah kisah ya dalam Syiar An-Nubala itu. Jadi ada seorang ayah itu tidak meninggal. Datanglah anak-anaknya ngumpul semuanya, ayo gantian la ilaha illallah, bisikan telinganya. Ada yang cepat-cepat, ada yang pelan-pelan, gantian anak ini. Satu anak enggak pulang, jauh sedang menuntut ilmu. Takdir Allah, ternyata si yang hendak meninggal ini, si ayah ini sehat lagi dia. Enggak jadi. Udah susah itu enggak jadi meninggal dia. Kemudian ditanyakan apa yang terjadi saat kamu genting kritis itu. Dia bilang, saya nggak ngelihat siapa-siapa, dia bilang. Nggak ngelihat siapa-siapa, dia bilang. Yang di benak saya itu ada satu anak situ datang mengatakan Allah di telinga saya. Siapa dia? Itu anak yang jauh sedang belajar menuntut ilmu itu. Subhanallah. Ya.
Saya ingin sampaikan bahwa ternyata kondisi itu memang kondisi mengerikan. Ya, maka biasakanlah dengan menata hati berzikir ini Allah, 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 la ilaha illallah. Biasakan itu. Ya. Kemudian berikutnya bersabar dan ikhlas. Sabar, sabar Pak, sakit itu. Ya, berat memang Pak ini. Saya akui ini berat ini, tapi harus sabar Pak kita itu. Harus sabar. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, na'udzubillah min dzalik ya, bisa su'ul khatimah tuh. Kenapa su'ul khatimah? Orang yang tidak sabar itu nggak terima dengan takdir Allah tuh. Kalau dia tuh terima, sabar dia Pak, yakinlah. Ya, maka ada yang sakit, sakit mati ajalah saya ini. Luar biasa Pak itu. Kita kalau sudah begini Pak, kita nasihat apapun nggak masuk Pak sama dia itu. Kenapa? Karena batin dia sendiri yang menolak Pak. Kita memberikan nasihat ketika dia sadar aja kadang-kadang nggak masuk Pak. Apalagi kesel-kesel begitu. Ya. Nabi SAW bersabda, kalaulah kata Nabi, kalaulah kamu nggak tahan lagi dengan sakit yang kamu derita itu, maka doa terakhir yang kau ucapkan adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, jika kematian itu baik bagiku ya Allah, matikan aku. Jika hidup itu juga baik bagiku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Itu yang terakhir minta itu. Ya. Pada posisi itu. Karena ketika kita ini sedang sakit, sedang itu kita sedang lupa sama Allah tuh. Jangankan begitu ya, termasuk orang yang ngaji, orang yang baca Quran, kata Nabi, kalau engkau baca Al-Quran, ngaji, menghafal, engkau lupa, jangan katakan saya lupa. Itu aja Nabi larang. Jangan katakan saya lupa, tapi katakan Allah melupakan saya. Itu padahal itu ngaji itu. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda bahwa la tamutunna illa bihusnil dhanni. Jangan sekali-kali, jangan kalian meninggal kata Nabi kecuali dalam posisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka. Ya. Kemudian yang berikutnya jangan lupa syariatnya, berjuanglah untuk sehat itu, berjuang untuk sehat. Kenapa demikian? Karena takdir ini, maut itu takdir mubrom Pak, mubrom. Tapi berjuang untuk sehat itu takdir mu'allaq, takdir Allah juga. Tapi ada intervensi manusia lewat ikhtiar dan doa. Ya, maka dia jangan lupa berjuang. Ya. Kemudian menjenguk orang sakit. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, andaikan engkau menyaksikan orang yang sakit dan belum nazak, ya, belum nazak dia, maka doakan dengan doa as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfika 7 kali. Ya, 7 kali. Coba diikuti. As'alullahal azim, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfika. 3 itu aja, 3 kata. As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfika. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi mengajarkan baca ini 7 kali. Ya, dibaca 7 kali terhadap orang yang sakit.
As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung. Rabbul arsyil azim, Rabbnya Tuhan aras yang agung. Ayyashfika, semoga Allah sembuhkan engkau. 7 kali. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia wafat, ya, yakinkan dia wafat. Kalau orang zaman dulu, begitu dia meninggal itu langsung pegang-pegang aja. Oh, enggak lagi. Enggak lagi. Kalau mak ngedok lagi dia. Udah enggak ada dia. Zaman dulu, Pak. Kalau sekarang enggak, untuk meyakinkan bawa ke dokter dia. Walaupun sudah itu bawa ke dokter untuk meyakinkan, ya. Nah, kalau sudah dia belum meninggal ya, kalau sudah pada posisi sakarat ya. Lagi sakarat nih, pada posisi sakarat. Itu posisi yang benar-benar sakarat itu, Pak. Bahasa Arab artinya mabuk. Bahasa Arab, Pak. Sakarat itu mabuk artinya. Al-maut, mabuk, kematian. Sekarang kalau mabuk angin laut, bayangkanlah gimana tuh, mabuk yang mancing-mancing, jarang-jarang mancing ke laut. Nah, mabuk angin laut. Bagaimana rasanya itu? Sengsara lah itu. Mabuk kendaraan, Pak. Naik kendaraan itu bisa enak, bisa enggak. Tapi mabuk kendaraan, kapanlah nyampe ini? Enggak benar-benar perut ini, enggak mau kena angin salah, AC salah, kapanlah nyampe ini? Rasanya itu dari sini mungkin ke Teluk itu jauh bener, Pak, bagi yang mabuk itu. Jauh bener tuh. Ya rasanya itu. Mabuk yang terparah di dunia ini adalah mabuk maut, sakaratul maut. Mabuk sedang itu, ya. Maka yang pertama dilakukan adalah antuwajjihuhul qiblah, hadapkan dia ke arah kiblat. Ya. Jadi menghadap kiblat itu afdolnya itu bukan setelah meninggal dunia. Udah meninggalnya baru nyari mana kiblatnya. Oh, kesanain, udah meninggal dia, Pak. Ketika sedang sakit itu, hadapkan kiblat. Bagaimana cara menghadapkannya? Tadi itu. Ya, bisa dia kalau dia bisa miring, bisa dia ditinggikan kepalanya, hadapkan kiblat. Detik-detik terakhir dia menghambakan diri ke alam dunia ini, menghadap ke tempat termulia, menghadap kiblat. Pertama. Kemudian yang kedua, talqinkan, ya, bisikkan la ilaha illallah ke telinga kanannya, ya, pelan-pelan, dan sengak-sengak. Ya, sengak-sengak kalau dia hidup tampar kita itu, ya. Kata dia, gara-gara saya aja kayak gini nggak bisa apa-apa lagi, ya, pelan-pelan, la ilaha illallah. Ini 2 versi para ulama menerjemahkan. Yang pertama adalah bagaimana caranya biar la ilaha illallah ini kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum roh itu lepas. 1. Yang kedua, ulama mengatakan bahwa yang penting kalimat ini kalimat terakhir yang ia ucapkan. Maka versi yang kedua ini, boleh juga yang kedua ini, ulama mengatakan kalau sudah bimbing dia la ilaha illallah, kelihatan gerak mulutnya, udah biarin aja, jangan ajak ngobrol-ngobrol lagi. Kenapa demikian? Itu sudah kalimat terakhir dia ucapkan, udah kalimat terakhir itu. Ada yang punya versi begitu, dua-duanya benar. Kenapa demikian? Karena teks sabda Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk surga. Dua-duanya benar. Dalil ini enggak menyebutkan salah satunya, ya. Kemudian yang berikutnya, bacakan iqra'u mautakum surat Yasin, bacakan surah Yasin. Surah Yasin. Kalau dalam posisi, Pak,
posisi maaf ya, posisi nggak berharap lagi dia ini sembuh. Bukan nggak berharap ya, berat kira-kira. Secara logika kita berat mau sembuh dia. Bacakan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, Pak. Dari ayat 1 sampai terakhir. Ya, kalau ulama mengatakan bahwa kalau surah Yasin itu dengan suara, bersuara. Kalau Ar-Ra'du ini jangan bersuara, pelan-pelan aja, lirik-lirik dikit-dikit aja. Kenapa demikian? Karena Ar-Ra'du ini berpotensi, salah satu khasiatnya adalah untuk mempercepat, Pak. Mempercepat Ar-Ra'du. Ya. Saya nggak banyak, saya membuktikan cuma 2 kali. 2 kali saya membuktikan ini, ya. Coba dibacakan ini, ya. Beberapa ya nggak sampai lama lah, nggak sampai setengah hari, nggak nyampe. Kadang-kadang hitungan jam, hitungan menit. Itu dahsyat surah ini. Ya, bacakan surah Ar-Ra'du, ya. Kemudian yang keempat posisi sakarat itu hausnya luar biasa. Itu banyak hadis Nabi menyebutkan itu, hausnya luar biasa. Maka kata para ulama, kalau kira-kira si yang sakarat ini ngasih isyarat kayak pengen minum, kasih dia, tetesin tuh ke mulutnya itu, tetesin. Kenapa demikian? Karena posisi itu rebutan antara malaikat dan setan. Malaikat juga kalau dia bagus berjuang biar dia husnul khotimah, setan pun berjuang sekuat tenaga agar dia su'ul khotimah. Maka salah satu yang digunakan setan ketika itu adalah dia seakan-akan mau ngasih minum, bawa minum dia nih. Haus tuh nih, minum nih. Saya minum, kasih minum, enak, lezat. Satu syaratnya, jangan kau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang terakhir ini, andai ada isyarat itu, dia kasih minum. Haus mencikap kasih minum, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah roh itu lepas, ya, yang pertama itu pejamkan matanya. Karena kata Nabi, roh itu mata itu yatsba'ur ruh, mata itu ikut keluar. Roh itu masuk kepada anak Adam ketika dia dalam kandungan itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan rohku, kata Allah Ta'ala, itu lewat ubun-ubun. Maka dalam tauhid dikatakan ini Rabbul Alamin, lewat ubun-ubun nih masuknya. Masuk. Nanti keluar juga sama. Kata Nabi, dia keluar lewat ubun-ubun. Maka begitu sakarat tuh beratnya, dia keluar, mata tuh ngikut. Nah, terbelalak ngikut. Ngebalik dia ngikut. Ya, maka itu pejamkan. Ya, pejamkan. Sambil menjamkan itu kata Nabi, baca doa. Apa doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ikuti, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bacalah itu. Bismillah dengan nama Allah, wa ala millati dan dengan agamanya Rasulullah. Ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini doa ini yang pertama kata Nabi ketika memejamkan mata. Yang kedua ketika mengangkat jenazah. Yang ketiga nurunkan jenazah ke liang lahat. Doa ini, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Baca doa ini, ya. Itu banyak dengan nama Allah dan dengan agama Rasulullah SAW, ya. Banyak zikir ini. Kalau menurunkan jenazah jangan kata yang lain, ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Yang kedua, tutup mulutnya. Mulutnya kadang terbuka, ditutup, bisa diikat, agak diikat dikit ke atas yang rapih, atau tinggikan kepalanya. Kalau kepala ini tinggi, maka otomatis ini kan neken dia.
neken dia, ya, ditutup mulutnya. Kemudian yang berikutnya, lemaskan sendi-sendinya, ya, bisa digini-ginikan loh, biar dia awalnya nanti biar mudah saat memandikan. Ya. Kemudian berikutnya, lepas pakaiannya. Ini yang sering lupa Pak ini. Lepas pakaiannya mumpung masih, maaf ya, mumpung masih sepi Pak. Kan belum pada orang datang, belum pada datang kan. Umpamanya di rumah maunya, ya, dia meninggal, langsung lepasin pakaiannya itu, ya. Jangan sampai repot pas memandikan, mana gunting, mana pisau, mana itu, susah, ya, sama susah, ya, namanya udah orang rame Pak. Orang udah rame itu pendapat tuh banyak betul Pak. Makanya saya sering ingatkan, kalau emang keluarga ini menyerahkan kepada Haji Putra Alam, serahkan totalitas. Jangan menyerahkan ngatur-ngatur lagi, pusing dia nanti. Ya. Nah, jadi banyak orang ramai itu banyak pendapat Pak. Maka diantaranya begitu lepas oleh dia, lepaskan pakaiannya. Udah lepas semua dah. Karena kalau dia pakai celana itu kan panjang kan susah melepasnya. Kalau pakai bajunya berlapis-lapis, pakai kaos dalam, kemudian habis itu pakai yang di luarnya tebal, pakai rompi, pakai jaket, nampan tuh. 4 lapis tuh. Itu susah semua itu, karena dia tangan sudah kaku, maka kan digunting, kemungkinan kan digunting tuh, ya, satu persatu, ya. Nah, maka setelah ruh ini dicabut, pejamkan matanya, tutup mulutnya, lemaskan sendi-sendinya, lepaskan pakaiannya, ya. Kemudian tutup cukup dengan kain atau pakai sarung yang rapi, ya. Kemudian juga dalam beberapa kitab itu, bagi yang punya penyakit khusus dan mungkin agak lama, itu agak diganjal perutnya, takut dia membesar, agak ditimpa pakai apa gitu yang sedang lah untuk dia agak ini. Kemudian berikutnya, selesaikan hutang-hutangnya, keluarga selesaikan hutang-hutangnya. Kemudian terakhir, kasih dia wangian, ya, biar agak wangi, ya. Nah, ini persiapannya, ya. Kemudian berikutnya, memandikan.